Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nusantara Update. Di channel ini kita akan membahas atau mereaksi beberapa video dari netizen yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, khususnya mengenai perpolitikan Indonesia. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mampir dan menonton video ini. Semoga saja teman-teman dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita saksikan. Ini dia video yang pertama. Asik. Jadi harga-harga itu sekarang semua pada naik guys ya. Kebutuhan pokok hampir semuanya naik ya. Khususnya beras. Beras ini semuanya naik ya. Bahkan di beberapa tempat ya, entah itu di Alfamart, entah di Indomart ya, ataupun di pasar gitu, itu stoknya terbatas dan bahkan kosong guys. Dan lucunya alasannya adalah kenapa beras mahal, kenapa stoknya kurang ya, kata Pak Jokowi nih ya, itu disebabkan karena gagal panen ya, terus perubahan iklim ya, terus lagi ya karena perang ya. Padahal perangnya di mana, krisis berasnya di mana gitu loh. Kan lucu gitu. Lucu dan gak nyambung. Nah, yang anehnya lagi, beras untuk bansos itu ada. Nah, aneh gak? Aduh kasihan apa ini sama-sama biru. Gak percaya sama jumlah suara. Bongkar-bongkar koper enggak jadi ke istana. Kalian sih ngeremehin fans bola. Teriak-teriak ngata-ngatain curang. Padahal emang suaranya nggak menang. Mau diurus juga bakal percuma, karena angkanya tetap segitu aja. Di bawah 20% kakak cuan. Memang untuk pasangan 03 ini ya, kesalahan yang pertama adalah pernyataan dari Ganjar ya, Ganjar Pranowo ya, saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang menolak kedatangan tim Israel di Piala Dunia U20 ya, yang tentu saja berimbas pada dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentu ini membuat penggemar bola di Indonesia kecewa. Dan faktor yang kedua adalah ya, karena Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini tidak didukung oleh Pak Jokowi. Bagaimanapun efek dari Pak Jokowi ini sangat besar sekali terhadap pemilih yang ada di Indonesia ya. Coba bayangkan guys ya, Pak Jokowi ini kepuasan publik atas kinerja beliau itu di atas 70% ya kan. Itu kan besar sekali ya kan. Otomatis orang yang puas dengan Pak Jokowi itu akan setia untuk mendukung dan memilih apa yang menjadi pilihan Pak Jokowi. Nah, Haryanto. Sugeng tepang ya. Lun, sugeng tepang kula Koko Haryanto, caleg DPRD Kabupaten Wonogiri dapil siji. Boten saged nyangoni, boten purun janjeni ni. DPRD kertase werna ijo, gugo nomor 4 saka Partai Demokrat. Atenun.
caleg yang berpenampilan nyentrik ini ya dengan rambut gimbal adalah seorang pengamen yang nekat maju menjadi caleg DPRD Wonogiri dari Partai Demokrat. Kenapa dia nekat untuk menjadi caleg ya? Jadi karena ini Kak, menurut dia ya, dia kecewa dengan caleg yang sudah dia dukung pada saat Pileg 2019 ya. Ya begitulah yang namanya calon legislatif. Kalau sudah kepilih itu kadang mereka itu lupa ya, lupa dengan masyarakat yang memilih dia. Padahal harusnya kan ya sudah kepilih ya, anggota dewan itu kan memajukan daerahnya gitu loh. Tapi ini enggak ya, kebanyakan itu bukan memajukan daerahnya biar tambah maju, biar tambah bagus, tapi memajukan ekonomi keluarganya. Dan satu lagi guys, menurut kabarnya ya, Kukuh ini kampanye hanya bermodalkan uang 100.000 ya. Itu dipakai untuk memasang wifi di rumah. Salut ya. Semoga saja ini menginspirasi kita semua, dan semoga saja apa yang dicita-citakan oleh Kukuh ini tercapai. Dan jangan lupa ya, kalau sudah jadi anggota dewan, jangan lupa dengan masyarakat yang memilih ataupun yang tidak memilih. Ini apa nih? Anak SD versus KPU. Ini anak SD nih. 130 plus 8 sama dengan 138. Oke, betul. Terus KPU 130 plus 8. Berapa? 1.308. Pilpres kali ini kayaknya beneran udah dimanipulasi habis-habisan sama penguasa. Ngapain data suara pemilu kita diolah di negara Cina sana? Coba yang punya akses ke KPU cek database-nya. Ada nggak dia megang hasil suara Pilpres kita? Atau ada nggak angka suara kita di servernya KPU yang ada di Indonesia? Karena katanya tuh nggak ada. Nol. Mereka nggak tahu apa-apa. Karena data kita disimpan di servernya Alibaba. Ini gue ulangin. Ngapain hasil pemungutan suara Pilpres negara kita diolah sama Alibaba di Cina? Emangnya KPU nggak punya server di Indonesia? Emangnya negara Indonesia nggak sanggup bikin server sendiri? Emangnya di Indonesia nggak ada ahli IT? Sampai kita harus minta tolong ke Alibaba di Cina sana. Emangnya kita negara miskin? Kita sampai nggak bisa ngecek apakah data itu benar atau enggak, apakah dimanipulasi atau tidak. Nggak bisa ngecek. Kan parah bener itu. Terus apakah sekarang ini gue nge-hoax? Hoax ndasmu. Ini gue bikin video untuk dikonsumsi publik. Istilahnya sekarang gue nantangin. Silakan yang punya akses, monggo geruduk kantor KPU pusat dan cek data suara kita di sana. Ada atau tidak? Kami bertanding selalu ngikutin aturan. Kami bertanding nggak pernah ngelawan aturan. Kalau misalkan kami kalah tanpa dicurangi, kami pasti terima dengan lapang dada. Tapi kalau diginiin, kenapa kami harus terima? Yang kayak gini harus dilawan. Apa lo? Apa lo? Wow, sabar mas. Oke ya. Jadi gini guys ya, bahkan Cyberity yaitu komunitas keamanan cyber, itu menemukan bahwa sistem pemilu ya ataupun Sirekap itu menggunakan layanan yang servernya itu ada di 3 negara malah ya, yaitu ada di Cina, Perancis, dan Singapura ya. Entah benar atau tidak ya. Tapi lagi-lagi KPU membantah ya dan menjamin bahwa tidak ada data pemilu 2024 termasuk Sirekap yang diproses ataupun disimpan di luar negeri ya.
semua diproses dan disimpan di dalam negeri. Memangnya Memangnya, Prabowo Pak. menang dipilih siapa kalau bukan rakyat? Bukan, menurut saya itu bukan Bukan. rakyat yang milih. Soalnya di quick count itu ya nomornya sudah sakti semua ya. Sakti semua. Begini bagi thread ya, bukan. Itu yang milih itu bukan rakyat itu ya. Terutama dipilih Jokowi ya, penguasa yang punya Pilih quick count Jokowi. ya, dan sistemnya itu yang punya. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, dipilih apa makhluk halus segala macam, contohnya kayak jin. Kenapa saya bilang kayak itu? Dikarenakan jin gimana itu sakti. Jadi meskipun nomornya bertambah semua TPS bertambah begitu nomornya. Itu kan sakti namanya. Bentar. Jangan-jangan itu bukan jin, guys, tetapi Om Deddy Corbuzier, kan? Itu dipilih oleh jin. Jadi yang ngubah itu mungkin jin di dalamnya ya. Misalkan punya Anies 75% ya. Punya Prabowo yaitu langsung 150%. Opuh. Itu kecanggihan jin ya. Itu dipilih jin itu. Jangan takut, jangan khawatir. Ini kentut bukan petir. Bagi nel, bagi tel, bagi tal, bagi tol, bagi nyot, bagi cret, trot. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Parah. Yang kedua ini kecurangan ya, yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Begitu bagi nel, bagi tret, bagi cerat, bagi trot, crit ya. Bagi nyen, bagi nol. Apa Pangeran Medina kecurangannya? Ya, kecurangannya yaitu pertama yaitu menurut saya yang paling dilihat oleh publik yaitu nomor 2 yaitu apa namanya? Membagi-bagikan bansos ya di depan istana. Bagi nel, bagi cret, bagi cerat, bagi trot kayak ngemes-ngemes begitu ya. Padahal itu seorang presiden tidak boleh melakukan gaya itu. Bagi nyen, bagi nyang, bagi nyong, bagi cret, bagi trot. Nah, kalau bansos itu bisa jadi ya sebuah kecurangan, tapi untuk membuktikannya itu susah, guys, ya. Karena yang membagikan adalah pemerintah gitu loh, dari Pak Jokowi, bukan pasangan 02. Harga mati untuk Pak Prabowo. Wah, ini Presiden Hercules, 2024 guys. Mas Gibran. Harga mati ya teh. Kirim siap. Taruh leher di atas meja. Dengan segala-galanya. Siap. Prabowo harga mati untuk Presiden 2024 didamping oleh Mas Gibran, Mas Wali Kota Solo. Hercules dan pasukannya membubarkan dan membabat habis pendemo 01 dan 03. Mereka kocar kacir, mereka pada takut dan lari kocar kacir melihat preman penguasa Tanah Abang yang garang itu. Waduh. Ini udah dikuasai preman kalau ini. Kita tahu lah guys ya bahwa Hercules ini adalah salah satu orang ya yang loyal kepada Pak Prabowo Subianto. Itu sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 dia selalu mendukung Pak Prabowo Subianto. Ya mungkin itu karena ada kedekatan histori ya. Konon katanya dulu Hercules itu dibawa ke Jakarta oleh Pak Prabowo Subianto dari Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah itu. Entah Hercules ini punya jasa apa, akhirnya dikasihlah wilayah yang namanya Tanah Abang ya. Hercules menjadi preman di situ. Ketua KPPS pulang. KPPS pulang Dari bertugas. Aduh, lusuh, kucel. Sah. Tidak sah. 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 Tidak sah. Nomor urut 2. Sah. Tidak sah. Waduh, ini
Mata tidak berkedip demi mengawasi pemilu agar lancar dan jurdil. Tawa itu temannya. Tapi betul sekali guys ya, bahwa anggota-anggota KPPS bahkan saksi itu sampai larut malam guys. Bahkan ada yang selesai penghitungannya itu sampai subuh ya baru selesai. Waduh itu mah, makanya kelihatan kucel dan lusuh seperti tadi itu. Wah ini kakean mendem, ini nggak bisa ngelipet guys. Asal bawah aja. Pusing pusing. Wah ini lagi sama ini. Kue diuntel. Ya, banyak sekali ya kejadian seperti itu ya, terutama orang-orang tua ya, salah ngelipet, nggak bisa ngelipet, jadi sudah diuntel-untel aja kayak gitu. Juara di TPS kemarin. Dua Prabowo. Satu amin. Pendukung 03 ngumpet. Aku jadi bingung, mending koalisi atau oposisi ya? Udah masuk koalisi ini aja. Minimal kamu masih tetap punya posisi untuk menjaga eksistensi dan bisa tetap langsung mengawasi, ya kan? Udah oposisi aja, kamu pasti ngerasa ada yang aneh kan? Kamu ngerasa ada kejanggalan kenapa capres cawapres yang kamu usung dapat persenannya sedikit dari hasil suara? Pasti ada yang aneh dong, oposisi aja udah. Aku tahu jalan tengahnya. Bukan koalisi, bukan oposisi, tapi introspeksi. Kalau menurut saya ya, PDIP itu lebih baik menjadi oposisi ya kan, biar pemerintahan itu imbang ya kan. Apalagi itu sudah dikhianati oleh Pak Jokowi ya, Gibran, terus Bobi Nasution ya. Kalau misalkan bergabung dengan pemerintah, aduh itu harga diri PDIP udah nggak ada harga dirinya ya kan. Masa bergabung sama orang yang mengkhianati ya, nggak masuk. Nah, kenapa aku pilih Prabowo? Jawabnya sederhana, karena di belakangnya Joko Widodo. Pantas saja pengikutnya setan. Kamu ini bukan manusia. Jadi tidak heran, tidak punya etika. Bangsa ini akan hancur jika orang-orangnya seperti kamu lampir. Kaulah yang menghancurkan bangsa ini, menghasut rakyat dan menebarkan fitnah sana-sini. Walaupun aku setan, tetapi aku masih punya hati. Daripada kamu selalu mencari keburukan Joko Widodo. Setan masih punya hati, aduh. Yang manusia aja yang punya hati itu jadi nggak punya hati itu gara-gara setan, tapi ini setan masih punya hati. Kacau. Kapan sih hasil resmi dari pemilu 2024 keluar? Nah, menurut undang-undang pemilu. Tetapi baru quick account keluar 1 jam sudah ada yang deklarasi kemenangan, sudah ada yang syukuran, sudah ada yang pidato kemenangan. 2014 terulang kembali, 2019 terulang kembali. Dan anehnya buzzer-buzzer 02 keliling ke sana sini menghujat orang pendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Anies dihujat, katanya kalah. Padahal KPU belum mengumumkan siapa yang menang. Nah, 20 Maret tunggu aja ya. Atau gini aja sih, yuk pendukung 1, 2, dan 3 kita damai saja yuk. Walaupun siapapun presidennya kita makan-makan nyari sendiri loh ya. Nggak mungkin kita sakit presiden nengok kita, yang kita pilih nengok kita, belum tentu. Dulu aku 10 tahun milih Pak Jokowi, saat pandemi aku kelaparan aja Pak Jokowi nggak bantu aku sedikit pun nggak dapat bantuan dari pemerintah ya. Itu buat pembelajaran. Kalau mereka korupsi kita bisa demo bareng, yuk damai ya. Tos. Betul sekali ya guys, padahal baru hitungan jam ya, dan ini pun versi quick count ya.
tetapi dari kubu Pak Prabowo langsung mendeklarasikan kemenangannya, ya kan, membuat pernyataan bahwa mereka ini sudah menang. Kita teringat lagi pada saat Pilpres 2014 dan 2019, ya, mereka ya dari Pak Prabowo itu langsung mengucapkan syukur ya bahwa mereka sudah memenangkan pemilu saat itu. Padahal KPU saja itu belum mengumumkan ya, belum selesai menghitung semua suara seluruh Indonesia. Dan jangan lupa bahwa siapapun presidennya ya, kita tetap mencari nafkah ya sendiri ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jika ada kata yang salah dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang kita bahas kali ini ya sedikit bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa tetap di channel Nusantara Update dan tonton terus video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.